Ini dia Eskame B77, smartwatch dengan layar bezel-less, AMOLED always on display yang bisa di raise to wake. GPS sudah pasti ready. Seperti biasa sebelumnya ini saya terima kasih dulu buat teman-teman yang udah pada request tipe smartwatch dari Eskame B77 ini. Cukup penasaran aja sih seperti apa sih fiturnya ini sampai banyak yang request ya. Yang pasti Eskame B77 ini harganya di 582 ribuan ya. Ini saat video ini tayang harganya nggak mencapai 600 ribu. Menurut saya ini cukup murah sih ya. Mengingat untuk fiturnya sendiri kalau saya lihat di deskripsi produk tersedia built-in GPS, baro, alti, kompas, fitur outdoornya ini lumayan lengkap. Dan langsung aja kita mulai. Dari segi desainnya sendiri ini cakep menurut saya. Bentuk round screen dan terlihatnya ini kalau menurut saya sih ya, saya pribadi ini tidak terlalu besar banget. Tetapi kalau kita lihat ini dengan ukuran daily driver saya yang baru saat ini, terlihat memang sih ini lebih besar dan jumbo ya. Terlihat juga ini lebih tebal. Dan satu ini akan segera tayang nanti. Ditunggu aja. Body case materialnya terbilang solid. Bagian bezel nih dari alloy. Untuk di bagian case juga sepertinya dari material alloy ya, aluminium. Tombol dia hanya ada 2 pilihan yang terbilang juga solid menurut saya nih. Tombol yang bagian crown button maupun press buttonnya. Di bagian display juga kalau kita perhatikan dia punya bezel nih cukup tipis ya. Perhatikan di bagian yang warna merah ini. Dan saya coba ganti dengan watch face pilihan yang warnanya agak cerah. Misalnya seperti yang warna kuning ini terlihat juga bezelnya cukup tipis di bagian pinggirnya ya. Untuk display dia sendiri sudah memakai tipe AMOLED dengan ukuran yang lumayan sih ya menurut saya ini nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil di 1,43 inch. Resolusinya yang lumayan besar 466 kali 466 pixel itu udah standar rata-rata smartwatch zaman now ya. Kecerahan layar ini bisa sampai 1000 nits. Saya coba tes di outdoor ini bener-bener mantep ya kecerahan layar di smartwatch SKME B77 ini. Masih terlihat dengan jelas walaupun di sunlight ya. Untuk di bagian layar juga tidak flicker di kamera saya. Untuk bezelnya sendiri ini tertulis sampai 92,2% tipisnya. Kualitas touchscreen-nya sendiri kalau saya swipe kiri kanan atas bawah ini terbilang smooth banget, ringan guys. Tuh, jadi teringat mengingatkan saya dengan smartwatch dari Supercala gitu ya, yang dimana dia punya UI juga terlihat mirip-mirip nih. Kalau di slide ke atas untuk menampilkan menu shortcut seperti ini, tetapi tidak bisa di custom atau ditambah. Sedangkan di slide ke bawah untuk melihat notifikasi masuk dan juga kita lihat fontnya benar-benar cakep. Tidak terlalu besar juga tidak kecil, sedang gitu. Kemudian dia punya karakter pesan juga bisa terbaca dengan banyak ya. Di sini kalau saya lihat bisa sampai 3 paragraf gini. Mantep deh. Kemudian yang saya lihat lagi di nama pengirim ini dipisahkan dengan teks yang kita mau lihat ya. Jadi tidak menyatu dengan pesan teks. Cakep. Ada logo WhatsApp di sebelah kanannya. Kita lihat lagi di bagian setting. Settingnya ini kita lihat untuk setting kecerahan layar. Dia tidak ada auto ya pastinya. Display and bright. Di sini kita bisa aktifkan auto dim at night. Kemudian always on display saya aktifkan. Rest to wake bisa kita aktifkan dari pengaturan smartwatch ini. Kemudian wake duration ini adalah screen time off ya atau waktu tidurnya. Waktu layar redup ada di 60 detik atau 1 menit. Lumayan lama, cakep. Dan ini saya menggunakan levelnya di indoor segini ya. Saya terangin ini benar-benar silo banget sih. Jadi segini aja udah cukup menurut saya. Lalu yang saya suka selanjutnya di bagian menu shortcut. Ini kita bisa aktifkan maupun nonaktifkan ya punya AOD ya. Di bagian atas ini tinggal di tap sekali aja. Dan satu hal yang mau saya kasih tahu untuk model AOD-nya ini tidak bisa diubah-ubah atau di custom ya. Jadi dia mengikuti tampilan watch face yang kita pakai. Misal seperti ini untuk layar di backup off dia tidak bisa. Jadi dimiringin aja nanti dia akan off sendiri. Seperti ini tampilannya. Jadi dia mengikuti dari tampilan watch face yang kita pakai menjadi always on display. Tap to wake bisa, misalnya saya ganti dengan model watch face analog, saya coba lihat untuk AOD-nya dia tampilannya seperti ini, cakep ya? Keren. Kita lihat di menu utamanya, kita slide ke atas, ini cukup banyak fitur-fiturnya nanti kita lihat, saya double klik, oke, untuk di bagian press, crown button saya double klik tidak bisa mengganti tema atau view UI ya. Kita lihat di bagian setting untuk mengganti tema atau view UI, di sini ada tulisan app view, di sini tersedia hanya 3 pilihan tema aja. Nggak terlalu banyak, tapi lumayan lah ada 3 pilihan ya. Jadi nggak bosan ada Smart Style, Grid View, dan List View. Untuk proteksi dari smartwatch SKME B77 ini di bagian layar tidak tertulis ya menggunakan tipe apa. Tapi yang pasti saran saya kalau smartwatch di harga 500 ribuan ini ya harus apik-apik sendiri ya. Jaga hati-hati gitu maksudnya. Jangan sampai jatuh, jangan sampai tergores, biasa layarnya ini rentan. Lalu untuk water resistnya juga tertulis ini dia ada, tetapi hanya 380 m atau 30 meter. Saran saya tetap jangan dipakai untuk berenang ya.
Kalau untuk sekedar cuci tangan itu masih bisa sih, asal jangan dibawa nyelam ke air aja. Soalnya dia kan punya lubang speaker dan mic nih, kalau kita perhatikan ya. Untuk kualitas Bluetooth call-nya juga ini udah saya tes, dia bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch SKMI B77 ini. Muncul nama pemanggil dan kita bisa mengatur volumenya langsung dari smartwatch SKMI B77 ini. Untuk smartphone yang saya gunakan mencoba tes dari SKMI B77 ini adalah Samsung A55. Mungkin rencana saya mau ngetes tipe-tipe seperti Xiaomi ya yang menggunakan HyperOS itu katanya bisa sih untuk WhatsApp call. Untuk pairing ke aplikasi dia menggunakan aplikasi FitBeing. Menurut saya untuk aplikasi FitBeing ini lebih bagus daripada GloryFit Pro, yang dimana kalau kita lihat dia juga bisa terhubung ke aplikasi pihak ketiga ya di pengaturan aplikasi yang terhubung seperti Strava, Google Fit ini bisa. Ini cakep sih aplikasinya. Dan ketika kita pairing dimintai seperti kode sandi gitu ya untuk masuk ke smartwatch ini, disandingkan. Jadi nggak sembarangan langsung login gitu, langsung pairing maksudnya. Untuk rincian data keseharian kita seperti heart rate, sleep data ini terbaca semua ya, kesimpan di aplikasi FitBeing ini. Padahal ini saya mode tamu ya, apalagi kalau kamu login ini akan benar-benar kesimpan dan terbaca, mantap sih ini. Jadi benar-benar detail, terperinci seperti skor tidur tersedia. Emang tidak bisa disamakan dengan smartwatch yang harganya ini jutaan ya, beda banget. Dari harga aja udah ketahuan ini cuma 500 ribuan. Tapi untuk di harga segini menurut saya ini udah cukup oke. Untuk pemakaian sehari-hari sih ini udah cukup oke banget menurut saya. Seperti olahraga ringan, berjalan, ataupun ya ini udah saya tes, seperti mode GPS-nya. Memang kalau dikatakan akurat, jauh banget dari kata akurat ya. Bisa dilihat ini mengsong-mengsong gini guys, dia keluar jalur ya, dia punya garis GPS-nya. Menurut saya memang nggak terlalu detail atau tidak terlalu akurat banget, tapi segini udah lumayan oke lah. Setidaknya kita tahu kita sudah berjalan berapa jauh. Di sini detailnya tersedia, detak jantung, heart rate, dan semua dia punya data kesimpan. Menurut saya cukup oke sih ini. Bayangin aja, smartwatch di harga 500 ribuan sudah mempunyai fitur olahraga GPS, tertulisnya sih dengan 6 satelit positioning system ya, tapi untuk keakuratannya sendiri ya sesuaikan aja dengan harga lah. Biasa setahu saya untuk smartwatch GPS yang lumayan bagus itu di harga menyentuh 1 jutaan gitu deh. Seperti biasa kita lihat di bagian watch face, pilihan dari aplikasinya sendiri terbilang banyak ya. Dan kita masih bisa custom watch face di bagian awal pertama atas ini. Untuk pilihan watch face yang saya download ke smartwatch ini terbilang bisa menampung banyak ya, lebih dari 3, mantep bener. Menurut saya ini cukup bagus-bagus watch face pilihannya, memang dia punya watch face analog jarum detiknya ini memang belum nyapu. Tapi untuk dia punya tampilan watch face animasi atau gambarnya gitu ya, warnanya cukup gonjreng. Ini smartwatch-nya juga sih mendukung, dia punya AMOLED-nya cakep. Cuma kekurangannya dari aplikasi FitBeing ini menurut saya untuk logout, untuk keluar ya maksudnya untuk menghapus dia punya smartwatch ini udah saya sambungkan ke beberapa smartwatch tuh banyak, dan dia nggak bisa dihapus guys, nggak tahu kenapa ya. Jadi ya tinggal unpair aja sih, atau putuskan hubungan, nanti akan terputus sendiri dengan smartwatch-nya, tetapi tidak bisa dihapus dari aplikasinya. Otomatis kalau kita mau hapus ya harus uninstall ya, dan install ulang, gitu sih. Oke, kita lihat untuk fitur-fitur yang tersedia di SKMI B77 di mode workout, ini terlihat cukup banyak ya pilihan fitur olahraganya. Tersedia 60 lebih sport mode dan GPS juga sudah saya jelaskan tadi di pembahasan aplikasi ya. Ini kita bisa pilih mode sport apa yang mau kita gunakan di sini. Di outdoor running kita lihat di sini ada setting yang kita bisa tap. Kalau saya perhatikan tidak ada pengaturan interval ya untuk di mode running ini. Untuk penguncian GPS-nya sendiri menurut saya ini nggak terlalu cepat banget, juga nggak terlalu lambat banget. Kalau di outdoor itu lumayan lah, ada di tengah-tengah dia. Di workout records, ini udah saya gunakan untuk olahraga di outdoor, tampilannya dia seperti ini ya datanya ya. Seperti maps-nya ini tersedia dan kita slide ke bawah lagi, ini untuk data-datanya ya, cukup detail menurut saya. Ketika memulai waktu olahraga, dia ada timer penghitung mundur. Kalau kita slide, ini bisa melihat data ketika kita berolahraga. Slide ke kiri ini ada mode apa ya, tidak ada tampilannya nih. Mungkin root back kah? Kosong gini aja ya. Kalau kita slide lagi bisa menampilkan Bluetooth music. Sini ada play pause, next preview, pengaturan volume. Juga di sini kita bisa tap memilih phone atau watch. Dia punya pemutaran lagunya ya. Karena untuk penyimpanan lagu bisa menggunakan dari aplikasi FitBeing itu. Untuk fitur heart rate sendiri dia berjalan di background belakang ya. Ini saya pakai selama tidur, dia bisa menghitung datanya. Kemudian juga tersimpan datanya di smartwatch maupun di aplikasi FitBeing. Terlihat dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Untuk sleep datanya sendiri juga tersimpan di smartwatch datanya. Ini kalau saya lihat memang tidak terlalu terperinci ya, harus lihat dari aplikasinya FitBeing tadi. Stress
level juga ada, ini dia berjalan di background belakang juga sama seperti heart rate. Fitur pernafasan seperti breathe tersedia, find my phone ada, alarms, timer nih waktu penghitung mundur, stopwatch, blood oxygen atau SpO2 juga ready. Dia juga berjalan di background belakang nih. Mantap bener. Dan fitur outdoor seperti kompas kita harus kalibrasi dulu dengan menggoyangkannya angka 8 seperti ini ya. Tampilan dia punya kompas seperti ini guys, terbilang cukup smooth untuk dia punya gerakan di bagian layar ya. Terlihat juga full display, dia punya tampilan kompasnya. Nih mantep banget sih. Tidak sampai di situ dia punya altimeter dan barometer juga ada nih di sini. Keren sih tampilan UI-nya ya. Cakep. Waiter, health, oke, dia ini seperti beberapa fitur menjadi satu ya, tinggal kita tap aja dan dia kebaca saya tidak memakainya dengan baik. Jadi seperti di fitur-fitur smartwatch brand Huawei, Amazfit gitu ya, yang 3 fitur jadi satu nih, seperti heart rate dan yang lainnya. Remote kamera, ini saya coba tes. Oke, untuk remote kameranya sendiri terlihat di sini ada timer ya. Tuh kita tap dan kita mulai. Di sini dia ada tulisan penghitung mundur. Oke, kita bisa juga nonaktifkan dia punya timer di bagian sebelah kanan bawah ini. Dan satu hal yang mau saya sampaikan ini untuk di remote kamera agak bingung ya. Sini tertulis sih dia menggunakan kamera dari bawaan smartphone loh, bukan dari aplikasinya. Cakep sih. Saya coba tes ini. Nah, dia punya getter atau tampilan layar di smartwatch-nya aja, sedangkan di aplikasi dia tidak terkoneksi ya. Saya coba menggunakan dari smartphone di kamera, saya coba tap dia punya layar sini berfungsi di smartwatch, tapi untuk di kamera smartphone tidak bergerak apa-apa nih. Jadi bingung nih. Saya cari-cari untuk di bagian setting remote kamera di aplikasi Fitbeing SKME B77 juga tidak ada ya settingannya. Biasanya kan muncul tuh remote kamera, fiturnya tidak ada di sini. Kemudian fitur seperti jam dunia ada tersedia. Di bagian setting kita lihat di sini punya yang namanya fitur setting UI effect. Keren juga ya. Ini seperti animasinya deh gitu. Kita bisa gunakan 3D flip, fan flip dan yang lainnya. Yang menjadi catatan di bagian setting bahasa, saya cari bahasa Indonesia ini tidak ada ya. Jadi saya menggunakan bahasa Inggris saja. Di bagian crown-nya sendiri, crown button kita bisa gunain haptic feedback-nya atau kita bisa nonaktifkan aja di bagian setting-nya ini. Pengalaman saya memakai smartwatch SKME B77 ini selama kurang lebih 3 harian, saya cukup puas ya dengan dia punya desain, materialnya, layarnya terutama, kemudian saya pakai di lengan saya, ini masih terlihat dengan baik dan cukup pas aja gitu, nggak kebesaran juga nggak kekecilan, cuman memang berasanya lebih tebal. Saya udah ukur untuk dia punya ketebalannya di bagian pinggir case, bagian tengah case, maupun untuk diameter dan juga lug to lug-nya. Beratnya pun juga sudah saya timbang dan menurut saya ini cukup ringan sih ya, beratnya nggak terlalu berat banget. Daya tahan baterainya sendiri terbilang oke nih. Untuk dia punya always on display menyala, saya pakai 1 harian. Dari 82%, 1 harian turun 20%, sisa sampai 62%. Menurut saya lebih baik daripada yang smartwatch kemarin aja baru tayang ya, itu bisa mencapai 44% loh. Dia punya baterai turunnya ya ketika always on display aktif. Untuk baterainya lebih irit, saran saya sih nonaktifkan aja AOD-nya. Oh ya, untuk dia punya lebar strap dia 22 mm ya, bukan yang 20 mm walaupun terlihat di bagian ujung case-nya nih terlihat kecil, tetapi kalau saya ukur 22 mm. Strapnya terlihat solid, tebal, dan punya 2 penyangga strap. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dari smartwatch SKME B77 ini, GPS-nya menurut saya walaupun dia sudah built-in, punya satellite positioning system, ketika saya tes di outdoor itu untuk olahraga, saya melihat untuk akurasi GPS-nya itu masih kurang baik ya. Masih melenceng gitu, keluar dari jalur. Saya bisa maklumi dengan harga yang terjangkau, menurut saya dapat fitur outdoor seperti GPS itu udah cukup oke sih smartwatch ya. Biasa untuk smartwatch GPS itu bisa menyentuh harga 1 jutaan deh, paling murahnya setahu saya. Lalu di bagian crown button saya coba tes double klik, ini nggak bisa untuk mengganti tema atau view UI. Di bagian menu shortcut juga tidak ada untuk setting mode setting ke tema ya. Tinggal tap-tap gitu nggak bisa. Jadi harus masuk ke dalam setting, pilih App View. Always on display terbilang oke dan cepat ketika mau digunakan tinggal di tap sekali aja di menu shortcut, tetapi dia hanya ada satu pilihan tidak bisa diubah mengikuti tampilan watch face yang kita pakai. Kemudian di bagian layar di backup off atau di backup mati, layarnya ini layar redup tidak ada ya fiturnya di smartwatch SKME B77. Walaupun always on display aktif, kita bisa tap to wake maupun rest to wake. Dan lagi yang saya lihat yang perlu diperhatikan untuk garansi, ini dia hanya tersedia 1 bulan ya, garansi supplier dari SKME. Tidak sampai 12 bulan atau 1 tahun. Makanya harganya murah ya, menurut saya itu dia. Ya mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan, unboxing dan menjawab requestan kalian dari SKME B77. Ini smartwatch murah, bagus, fitur banyak ya, lumayan komplit fitur outdoornya. Dan UI-nya cakep, ringan,
mulus, smooth maksudnya. Thanks banget buat yang sudah request, dan kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan atau mau request smartwatch lainnya, jika saya tertarik saya akan bawakan di channel ini. Sampaikan aja di kolom komentar, save ready dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.